Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Dua pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jatuh di daerah Keduwung, Pasuruan, Jawa Timur. Setelah berulang kali mangkir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Malam ini, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U17 akan melawan Maroko dalam pertandingan lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pemilihan umum 2024 tinggal 89 hari lagi. Riuh isu netralitas Polri menjaga situasi pemilu berjalan aman dan damai tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali menemani istirahat malam hari Anda. Malam hari ini pemirsa, saya akan ajak Anda untuk membahas mengenai netralitas di Pilpres 2024. Betul sekali, berawal dari rapat kerja antara DPR dengan Polri, saat ini kemudian disorot adalah seberapa netral pemirsa, mulai dari TNI, Polri, ASN di Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas. Kalau Agita. Ya, selain itu juga pemirsa dan juga Caca, pada malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam akan membahas hal yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu laga antara skuad Garuda, skuad Timnas Indonesia melawan skuad tim Maroko yang akan berlaga pada perebutan babak 16 besar di Piala Dunia U17 2023. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, di mana dua pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jatuh di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Ya, diketahui dua pesawat tempur milik TNI AU itu sedang melakukan formasi latihan rutin. Kedua kondisi pesawat itu diketahui pada saat terbang dalam kondisi baik dan tidak ada masalah. Sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat, kedua pesawat mengalami hilang kontak dan dikabarkan terjatuh di lahan pertanian warga di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, petugas masih melakukan pencarian korban dan evakuasi bangkai pesawat. Pesawat TNI yang jatuh merupakan pesawat tempur jenis Super Tucano dengan nomor TT3111 dan TT3103. Pesawat tersebut dapat berfungsi untuk mendukung pengintaian dan penumpasan pemberontakan. 150 meter lokasi Watu Gedek, timurnya Desa Keduwung. Tolong Bapak pemerintah, ini mobilnya TNI Angkatan Udara. Ini warga-warga ini masih menyaksikan. Kabar selanjutnya pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ya, hingga pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Ketua KPK Firly menjalani pemeriksaan di kantor Bareskrim Polri. Ketua KPK mendapatkan 15 pertanyaan oleh penyidik kepolisian. Selain Firly Bahuri, Bareskrim juga lakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pegawai KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya, sementara itu pemirsa, KPK melakukan penangkapan pemirsa sejumlah orang di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Ya, 2 dari tersangka merupakan penegak hukum dari Kejaksaan Kabupaten Bondowoso. 6 orang diamankan di lokasi berbeda. Mereka diamankan karena terkait dugaan korupsi pembangunan proyek fisik Dinas PSBK dan juga pengadaan bawang merah pada tahun 2019.
Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam, ke-6 tersangka kasus korupsi Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ini kemudian dikirim ke KPK Pusat Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, selepas penetapan nomor urut dari pasangan Capres dan juga Cawapres, pemirsa, diketahui bahwa rasa kekhawatiran akan terjadinya kecurangan dalam Pilpres ini masih saja berlanjut. Selepas penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres di KPU kemarin, rasa kekhawatiran akan terjadinya kecurangan dalam Pilpres masih saja berlanjut. Pelepasan dan pemasangan baliho maupun spanduk Capres-Cawapres di sejumlah tempat, serta kunjungan aparat ke kantor sekretariat Parpol masih menjadikan trauma hingga timbul menurunnya kepercayaan publik akan netralitas. Menepis berita-berita miring soal keterlibatan aparat dalam penertiban alat peraga kampanye, Komandan Kepolisian Bahar Kampori Fadil Imran menjelaskan bahwa tidak ada informasi soal baliho dan spanduk yang melibatkan anggotanya. Menurut Fadil, itu hanyalah asumsi dan rumor belaka. Kepolisian meminta agar masyarakat dapat membedakan fakta dan asumsi. Juga harus bisa memilah berita, jangan mudah terpancing dengan berita-berita bohong yang dapat memacu kemarahan dan perpecahan. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Polri harus netral. Kemudian di dalam Perkap nomor 7 tentang kode etik kepolisian bahwa sesuai dengan etika kenegaraan, polisi tidak boleh terlibat aktif di dalam satu, membantu caleg tertentu, membantu pelaksanaan kampanye, membantu partai politik dan sebagainya. Jadi itu jelas tegas. Lalu kemudian baru saja Pak Kapolri mengeluarkan jukra dalam bentuk TR untuk memperkuat apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Perpol nomor 7 tersebut untuk polisi selalu bersikap netral. Meskipun polisi sudah memberikan klarifikasi terkait berita soal baliho yang tersebar di masyarakat, masih banyak pihak yang ingin Pilpres 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat. Sehingga demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi kembali tegak di mata publik. Pilpres harus dikawal dan diawasi dengan ketat. Pemerintah jangan sampai kecolongan dari tindakan pihak yang ingin memecah belah dan mencoreng demokrasi. Dan ini tepat juga, yaitu momentumnya tepat karena kita menghadapi pemilu sudah di ambang pintu. Oleh karena itu supaya berjalan demokratis, ya tidak ada hoax, tidak ada intimidasi, tidak ada politik uang, tidak ada hal-hal yang bisa merusak. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Sementara itu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sangat mewanti-wanti pemerintah agar menjaga kepercayaan publik yang mulai menurun di setiap pemilu. Pemimpin harus menjaga keterwakilan masyarakat sehingga pemilu bebas rahasia, beriringan dengan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Ya, kembalikan kepada demokrasi dalam artian kedaulatan rakyat, dalam artian check and balance, dalam pengertian pilarnya dijaga, trias politika, dalam pengertian bahwa pemimpin harus menjaga betul-betul kepada keterwakilan masyarakat. Nah, sehingga kemudian dia punya konsep ialah bagaimana
pemilu betul-betul bebas, rahasia. Itu baru kembali kepada jalur demokrasi itu sambil pemerintah menjaga kemampuan masyarakat ekonomi baik. Karena walaupun demokrasi hebat tapi ekonomi jelek, maka orang kan juga tidak puas. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Gibran Rakabuming Raka menepis semua spekulasi miring di balik sungkem dirinya dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, potongan video Gibran dan Kaisang bersalaman dengan Megawati menjadi perbincangan dan memicu spekulasi politik di tengah hangatnya pertarungan menjelang Pilpres 2024. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep datang menghampiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gibran terlihat mengajak Kaisang menghampiri Megawati. Kakak dan adik ini membungkuk dan berjabat tangan dengan Mega. Mega pun tersenyum melihat keduanya sembari tampak ramah membalas salam obrolan. Namun, tak berselang lama, Gibran dan Kaisang kembali ke kursi Mega. Kaisang bahkan terlihat seakan bersimpuh mengajak jabat tangan. Mega yang kedua ini kemudian berseliweran di jagat maya. Simpati seakan terbangun untuk Kaisang. Narasi menyudutkan Megawati liar bermunculan. Sosok muda mendekati dia, kan sosok muda itu yang boleh saya melihat dari video itu menyodorkan tangannya kan, dan kemudian Bu Mega saya pikir tidak langsung katakanlah berbalik muka atau katakanlah langsung ditinggal begitu saja, tetapi saya melihat ada respon yang diberikan oleh Bu Mega yang memang respon spontan yang saya melihat sangat positif gitu ya. Demikian juga dari aspek dua generasi muda kita ini, anaknya Pak Joko Widodo, suatu yang positif bagi kedua belah. Sayangnya memang saat ini banyak di sosial media yang chapter tersebut membuat itu menjadi tergantung daripada mereka yang mempersepsikan begitu ya. Saya kira ketika mereka membuat itu dalam bentuk sosial media, saya melihat sudah ada punya agenda politik daripada orang memuat itu. Jadi menonjolkan mana yang mana dikritisasi seperti itu. Saya kira hal yang wajar terjadi karena memang bagaimanapun tidak ada pesan komunikasi, lambang verbal dan non verbal. Produksi potongan-potongan video dan lain-lain tidak ada di ruang hampa. Gibran pun lantas angkat bicara mendinya dengan Megawati. Narasi yang berkembang kemarin kan Bu Mega sombong tidak beliau sangat baik, masih menerima kami kok. Terus dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya diterima. Ini nggak ada itu ya, yang namanya penolakan. Kalau sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu dengan Bu Mega. Jadi tidak ada penolakan salaman ya Mas? Tidak ada penolakan. Mana ada penolakan? Nggak mungkin ada penolakan sih. Makanya jangan percaya dengan video-video atau potongan-potongan video yang ada beredar di sosmed. Nggak ada penolakan. Sekali lagi kami bertiga diterima dengan baik.
Nanti kita akan bahas ulasan politik, tapi sesaat lagi ada kabar dan ulasan menarik dari dunia olahraga. Ada apa Gita? Betul sekali Caca, hari ini tim nasional sepak bola Indonesia U17 akan melawan skuad Maroko dalam pertandingan lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo. Nanti kita juga akan bahas dengan pengamat sepak bola sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, hari ini pemirsa kita akan menyaksikan bersama-sama pertandingan lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan kita langsung menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Rehana Mezia di sana yang akan segera mengabarkan menjelang kick off pertandingan pada hari ini. Rehana, seperti apa di sana? Ya baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan menyaksikan laga sengit dari Timnas Indonesia U17 yang akan melawan Maroko dalam Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan sebentar lagi, yakni jam 7 malam di tempat saya mengabarkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Agita dan juga pemirsa, ini merupakan laga hidup mati bagi Timnas Indonesia. Mengapa demikian? Karena untuk dapat lolos ke dalam 16 besar, hari ini adalah hari penentuan di mana jikalau Indonesia berhasil merebut poin dari Maroko, maka akan dipastikan bahwasanya Indonesia dapat melaju ke dalam babak 16 besar. Agita dan juga pemirsa, untuk pertandingan grup A sendiri memang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yakni untuk duel antara Ekuador dengan Panama dilakukan di Stadion Manahan Solo, kemudian juga untuk yang Indonesia melawan Maroko dilaksanakan di tempat saya mengabarkan, yakni di Gelora Bung Tomo. Sebelumnya juga memang ini sudah ada pertandingan dari Mali yang juga melawan timnas dari Kanada yang menang untuk perolehan skor sementara yakni 5-1. Agita dan juga pemirsa, situasi saat ini juga memang Gelora Bung Tomo dari tadi sore diguyur hujan yang cukup deras. Namun lagi-lagi pemirsa, supporter dari timnas Indonesia di malam hari ini tidak kalah hebatnya dari hari-hari sebelumnya, yang mana memang sejak dimulai open gate pukul 1 siang tadi sudah ada banyak sekali para pendukung timnas yang memang berkumpul di tempat saya mengabarkan, yakni di Gelora Bung Tomo, untuk langsung menyaksikan bagaimana laga pertandingan melawan Maroko di malam hari ini. Tentunya dukungan juga akan menjadi salah satu poin utama bagi timnas Indonesia agar dapat maju ke dalam babak 16 besar. Demikian Agita, tentunya kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana hasil pertandingan yang akan dilaksanakan di malam hari ini. Saya kembalikan ke studio yang ada di Jakarta, Gita. Baik, terima kasih Rehana Mezia, informasi langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Hujan rintik-rintik, namun tetap saja supporter dari skuad Garuda tampak begitu antusias untuk mengikuti jelang kick off pada malam hari ini. Dan kita akan langsung juga berbincang menganalisa bagaimana kemudian kekuatan dari skuad Garuda nanti pada saat kontra melawan timnas Maroko. Kita akan bergabung langsung dengan Bung Tommy Welly atau Bung Toel. Bung Toel, selamat malam. Selamat malam, Agita. Oke, Bung, ini sebentar lagi menuju kick off. Kita tahu bahwa skuad Garuda ini tentunya sudah sangat mempersiapkan diri untuk melawan skuad dari Maroko, perebutan untuk menuju babak atau 16 besar. Bagaimana melihat peluang dari skuad Garuda sejauh ini? Oke, kalau bicara peluang untuk lolos ke 16 besar, artinya harus bisa menang. Atau jangan sampai kalah. Atau jangan sampai kalah berarti minimal draw. Untuk menang berarti harus berani main lebih menyerang, berani lebih terbuka dibandingkan kemarin-kemarin. Yaitu hal yang nggak mudah juga, mengingat banyak kekurangan juga sih dari dua pertandingan kemarin. Kita apresiasi yang menjadi kelebihan timnas kita adalah daya juangnya, semangatnya, kerja kerasnya. Semoga itu semakin ditingkatkan dan kesalahan-kesalahan bisa dikurangi. Apa itu yang paling penting? Supaya pemain kita malam ini bisa keluar dari pressure. Karena di pertandingan terakhir kemarin Indonesia sulit sekali keluar dari tekanan lawan. Oke, sepertinya kalau bermain ini tidak bisa untuk dalam posisi imbang ya, Bung. Karena kalau kita lihat kan sepertinya dari skuad Garuda ini tentunya harus bisa memetik poin yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari skuad Maroko sendiri seperti apa? Karena kalau dilihat seperti tidak terlalu superior, apalagi pada saat kontra melawan Ekuador ini juga dapat ditaklukkan skuad dari Maroko. Jadi begini, yang pertama tadi kalau ingin lolos 16 besar memang harus menang. Tapi kalau seandainya tidak menang pun, draw pun, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Persoalan lolos atau tidak ditentukan oleh tim lain. Pesaing Indonesia untuk lolos ke 16 besar, jika harus mengincar posisi peringkat ketiga terbaik,
itu adalah Meksiko dan Korea Selatan. Jadi yang nggak boleh itu adalah kalah. Nggak boleh kalah kalau masih ingin menyimpan harapan lolos. Kalau target ya tentu saja menang. Sekarang kalau sepak bola itu matematika, iya benar. Kita lawan Ekuador 1-1, Maroko kalah sama Ekuador 2-0. Tapi matematika sepak bola nggak seperti itu. Kita lihat kualitas mainnya gitu. Contoh lawan Panama, babak pertama kita sulit sekali keluar dari tekanan lawan, sulit sekali build up, banyak passing yang salah, banyak first start yang salah. Nah, makanya saya melihat bahwa apapun itu, kalau orang ngerti bola, kalau orang terlibat bola, ini memang level yang berbeda. Piala Dunia U17 ini ada level yang berbeda antara timnas kita dengan timnas-timnas lainnya gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh timnas kita adalah menutupi kekurangan itu dengan semangat juang tinggi saja. Menutupinya dengan kerja keras, percaya diri. Tapi kalau dari awal tegang, takut kalah, takut salah, itu berat. Jadi keluarin aja itu, atasi aja hambatan itu. Jangan takut salah, jangan takut kalah. Karena tadi itu kan, yang bisa meloloskan kita ke babak berikutnya cuma kemenangan. Baru mantap itu kalau menang 5 poin kan. Iya, kita tentunya mengharapkan demikian, Bung. Artinya dari skuad Bima Sakti ini harus lebih bermain agresif, tidak usah bermain terlalu hati-hati, begitu, Bung? Ya, selama ini 2 pertandingan awal saya lihat ada rasa takut salah, main bola takut kalah gitu. Ditekan lawan sulit keluar dari tekanan lawan, banyak passing yang masih salah, kontrol yang salah, first start yang salah, sentuhan pertama itu menentukan. Tapi itu kita nggak bisa nyalahin overall langsung, karena ini persoalan kematangan bermainnya agak berbeda dengan beberapa tim yang levelnya ada di atasnya. Itu dia. Makanya saya lihat bahwa pada malam hari ini pun akan ada 3 pergantian formasi di starting line up. Di 11 pertama itu ada 3 perubahan. Di bek kiri ada perubahan Rizjar Nurfiat masuk. Lalu di gelandang Hanif masuk. Lalu di sayap kanan Il Ashura masuk. Nah, di sayap kiri terutama ini menunjukkan bahwa dalam 3 pertandingan 3 bek memang masih ada problem di lini sayap kiri terutama atau lini pertahanan overall. Di gelandang juga belum cukup cukup solid dalam bekerja secara unit gitu loh. Lalu di depan juga kan akhirnya ada pergantian. Nah, ini upaya tim kita untuk tampil lebih bagus. Jadi kita lihat aja, kalau dari sisi saya, pengamat bola maupun orang-orang yang paham bola, saya yakin mereka sih tahu ukuran, tahu kualitas sepak bola. Jadi kita ingin lihat mereka berani aja malam ini, percaya diri, lawan. Gitu. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai itu. Amin, amin. Kita tentunya mengharapkan demikian. Salah satu yang juga diuntungkan adalah faktor dari supporter Garuda yang tentunya meramaikan dan sangat mendukung penuh Timnas Garuda ini. Apakah akan menjadi faktor pemicu yang bisa membuat para pemain kita semakin percaya diri dan bisa bermain semakin agresif, Bung? Harus seperti itu, normalnya seperti itu normalnya. Cuma waktu di pertandingan pembuka lawan Ekuador, begitu banyak pendukung tuan rumah pun kan kelihatan di awal-awal banyak groginya, ada nervousnya, ada gugupnya, ada salah. Bahkan Kapten Iqbal Jiwangi pernah tuh dia passing ke pelatihnya Bima Sakti di sisi kanan. Kalau yang mengikuti pertandingan, saking sayangnya pelatihnya, Iqbal kasih umpan juga pelatihnya. Jadi walaupun penonton itu akan memberikan dukungan, akan mensupport, tapi di sisi lain ini anak-anak kita usianya 17 tahun, belum pernah sebelumnya tampil di panggung ini dalam sejarah sepak bola kita. Jadi kita maklumi, semoga malam ini tidak ketegangannya tidak cukup banyak gitu loh. Mereka jauh lebih rileks, jauh lebih berani gitu. Doa dari kita semua tentunya, Bung. Terakhir dari prediksi skor berapa nih, Bung, nanti? Saya sih berharap bisa menang, tapi paling tidak kalaupun realistis nggak kalah, draw lah.
Oke, baik. Kita nantikan. Kalau draw ya. satu, timnas kita jangan kebobolan banyak. Karena timnas kita ini untuk di pos penjaga gawang pelatihnya aja 2, Kurnia Sandi dan Sahari Bulto. Ini jarang-jarang pelatih penjaga gawang 2 pelatih sekaligus. Jadi jangan sampai kebobolan banyak. Baik, terima kasih Bung Towel. Kita akan nantikan bagaimana keseruan kick off pada pukul 19.00 nanti. Terima kasih Bung Tommy Welly, sehat selalu. Dan pemirsa, sesaat lagi juga akan ada dialog dari topik politik yang akan dibawakan oleh Caca Anissa. Usai jeda pemirsa, Caca, kita akan membahas apa pada malam hari ini? Ya, Gita, meskipun memang kurang dari 100 hari ya kita akan menyelenggarakan pemilu, tapi tampaknya isu netralitas kian hari kian disorot. Tidak hanya dari institusi Polri saja pemirsa, tapi juga yang paling penting adalah TNI dan juga ASN kita. Itu akan saya bahas sesaat lagi, hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemilihan umum 2024 tinggal 89 hari lagi. Riuh isu netralitas Polri menjaga situasi pemilu berjalan aman dan damai tengah mendapat sorotan dari masyarakat. Netralitas Polri menjadi sorotan menyusul sejumlah isu tak sedap dugaan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu lewat sejumlah kegiatan yang dilakukan. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dan Polri soal pengamanan pemilu 2024 digelar. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas oleh wakil rakyat. Bahkan di dalam rapat dipenuhi dengan kritik masing-masing perwakilan fraksi dalam mempertanyakan netralitas Polri. Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri akan netral dalam pemilu 2024. Ia mengatakan isu netralitas menjadi isu 5 tahunan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga sudah diantisipasi dan diberikan surat perintah yang tegas terkait isu tersebut. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Polri harus netral. Kemudian di dalam Perkap nomor 7 tentang kode etik kepolisian bahwa sesuai dengan etika kenegaraan, polisi tidak boleh terlibat aktif di dalam 1. Membantu caleg tertentu, membantu pelaksanaan kampanye, membantu partai politik dan sebagainya. Jadi itu jelas tegas. Lalu kemudian baru saja Pak Kapolri mengeluarkan Jukra dalam bentuk TR untuk memperkuat apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Kepolisian dan Perpol nomor 7 tersebut untuk polisi selalu bersikap netral. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit telah berulang kali menjawab netralitas Polri di pemilu 2024. Kapolri menyatakan saat ini yang terpenting bagaimana pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Netralitas Polri di pemilu 2024. Sudah berkali-kali dijawab, hari ini ditanya lagi yang ketiga. Sesuai dengan aturan yang ada saja kan, bahwa Polri tugasnya melaksanakan kegiatan rangkaian tahapan pengamanan pemilu. Netralitas Polri di pemilu 2024 dipertaruhkan. Lalu, bagaimana mewujudkan netralitas Polri pada pemilu 2024 di tengah masih adanya keraguan masyarakat dan anggota dewan terhadap netralitas aparat seragam coklat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ada sebuah teori bahwa aparat dan juga birokrasi yang netral dan profesional adalah ujung tombak sebuah pemilu yang demokratis. Itu yang disorot saat ini akhir-akhir ini pemirsa, di mana netralitas tidak hanya Polri seperti tadi informasi yang sudah Anda dengarkan, tapi juga semua
ASN, TNI, bahkan sekarang BIN pun juga sedang disorot pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, 3 narasumber saya sudah hadir bersama dengan saya di sini. Mas Habib, selamat malam, assalamualaikum. Tim pemenangan dari Prabowo Gibran di sini. Dan juga Mas Aiman, tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Dan ini bukan tim pemenangan siapa-siapa, karena ini merupakan pengamat politik kita, Bang Kodari. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan bukan juga tim pemenangan siapa-siapa pemirsa, pengamat kepolisian kita sudah hadir bersama kita lewat sambungan Zoom, Pak Ito Sumardi. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Selamat malam, sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam, Mbak Caca. Ya. Selamat malam. Baik, mungkin sekarang saya pertama kali ingin ke Mas Aiman terlebih dahulu. Kita tahu ya bahwa kita sudah berkali-kali pemilu, ini ajang 5 tahunan. Tapi tiba-tiba ini diungkit lagi soal netralitas khususnya mengenai kepolisian. Apa sih pemicunya? Ya, kita hanya mengingatkan. Intinya kan seperti itu, sama-sama saling mengingatkan bahwa ada potensi yang dipersepsikan oleh publik misalnya. Ya. Karena pada saat ini Mas Gibran kita tahu adalah anak dari Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden resmi Republik Indonesia begitu ya. Lalu putranya maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Tentu masyarakat punya persepsi kekhawatiran dan lain sebagainya akan terjadi hal-hal yang bisa terjadi kecurangan dan sebagainya. Dan ini yang kemudian sama-sama dijaga. Bahkan juga bukan hanya di satu pasangan, tapi pasangan lain juga mungkin, bukan tidak mungkin. Seperti yang tadi Anda sebutkan kan, ada fakta integritas, nanti saya mau jawab soal itu. Oke, Mas Habib, adakah keberatan ketika kekhawatirannya bahwa Gibran punya relasi dengan presiden saat ini, anaknya seperti apa? Saya pikir ini kita semua dejavu ya, dengan yang terjadi 2019. Kalau ini kan anaknya presiden maju sebagai calon presiden, kalau 2019 itu presidennya maju kembali, ya kan? Jadi secara logika, nalar yang sehat memang potensi digunakannya struktur kekuasaan untuk kepentingan kontestasi besar sekali. Saya dalam posisi yang berbeda 2019 dengan sekarang. 2019 sama, mungkin seperti Mas Aiman saat ini, kita tentu ada keinginan untuk mengedepankan presumption of guilty. Ada naluri seperti itu, tapi yang disediakan oleh sistem kita itu adalah kita harus menyerahkannya pada sistem yang ada, yaitu perangkat penyelesaian masalah terkait pemilu. Ada setidaknya 5 institusi. Ada KPU sendiri, KPU itu kan wasit juga. Ada Bawaslu, pengawas KPU. Ada DKPP, pengawas Bawaslu dan KPU. Ada MK, ada lagi Sentra Gakumdu. Ada lagi, pokoknya macam-macam lah ya. Dan itu kejaksaan kepolisian masih bisa bekerja sendiri-sendiri juga. Nah itu yang akhirnya menjadi pilihan bagi kami. Menyampaikan laporan sebanyak-banyaknya. Saya baru diingatkan Mbak Titi semalam bahwa laporan kami itu ada 3.000 sekian laporan. Ya, yang kami sampaikan selama proses 2019. Ya, hasilnya ya. Macam-macam, ada yang terbukti atau tidak, tapi secara keseluruhan berbagai laporan kecurangan itu tidak bisa membuktikan bahwa kami adalah pihak yang unggul dalam Pilpres. Pada akhirnya Pak Prabowo bersikap satria karena sudah tidak ada lagi jalan hukum yang mau ditempuh. Tawaran iming-iming untuk berbuat melakukan tindakan politik yang aktif di lapangan, ya kan, turun ke jalan dan lain sebagainya bukan tidak ada, tapi Pak Prabowo mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Oke lah, kita merasa curang dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau proses hukum sudah berjalan, itulah yang kita hormati. Gitu. Maksudnya pemilu 2019 sudah netral begitu? Bukan. Nah, kan Anda kan simak baik-baik ya saya sampaikan. Kita merasa sama-sama curang gitu maksudnya. Kita merasa ya kan ya dalam posisi yang tidak beruntung karena ada kontes, ada calon presiden. Makanya disimak calon presiden yang ikut lagi. Tetapi setelah melalui proses hukum, ya kan, ada yang terbukti ya ke pelanggaran-pelanggaran yang kita sampaikan, ada yang tidak terbukti dan tidak mempengaruhi hasil. Kita berbesar hati menerima. Yang saya mau katakan, sebagai warga negara, laksanakan kewajiban kita, memenuhi semua prosedur perundang-undangan yang berlaku, ikuti langkah hukumnya, gitu loh. Intinya
Gak usah ribut-ribut, laporin saja kalau memang ada. Begitu mungkin Mas Aiman. Ini bagaimana? Iya, kami sedang mengumpulkan juga data-data di sejumlah daerah. Karena ini kan awalnya dimulai dari pencopotan baliho yang kami rasa tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Kalau dianggap misalnya melanggar, nggak ada masalah. Tapi kemudian juga kenapa hanya Ganjar Mahfud balihonya yang kemudian dicopot. Misalnya diawali waktu itu di Bali, lalu kemudian di Pematang Siantar. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada apa ini semua? Kan mulai dari situ awalnya. Lalu kemudian muncul data, termasuk juga yang saya sampaikan itu bahwa ada kecurigaan, ya. Meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan. Tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan. Dibuktikan di proses hukum, bukan di lapangan. Saya pikir proses hukum itu harusnya proses terakhir ya, ultimum remedium. Saya tahu bahwa Bung Habib ini kan ahli hukum. Proses pertama justru itu pilihan pertama. Kok ultimum remedium gimana? Kalau nggak buktikan gimana kita bisa selesaikan? Sedikit proses hukum, memang harus selalu proses hukum dong. Kok sedikit-sedikit proses hukum? Ini bicara soal pemilu damai, harus diselesaikan dengan hukum. Soal pemilu politik riang gembira, ini mengabaikan proses hukum. Bahaya nih, bahaya sekali. Soal itu cara berpikir dan bertindak yang sangat bahaya. Komitmen kita, negara kita negara hukum, konstitusi. Betul, tapi bukan berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru dengan penegakan hukum demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa dipersepsikan berbagai orang. Yang menuduh tanpa bukti. Mas Habib sebenarnya mungkin ini menjadi tempat. Kalau nggak berani ke proses hukum kan berarti menuduh tanpa bukti dong. Bukan soal itu dua hal yang berbeda, Bung Habib. Berbeda gimana? Satu, bukti itu hal yang berbeda. Yang kedua, prosesnya, ya kan? Kalau seandainya ada sesuatu yang memang dirasa tidak pas, ada dialektika, orang yang ada tidak dialog. Dan kalau seandainya muncul kesepakatan kita tidak bahwa ada kesepakatan, negara kita negara hukum. Oke, mungkin sekarang sederhananya seperti ini. Anda menuduh harus ada bukti, Bos. Saya tidak bilang tidak ada bukti. Mas Habib, ketika saat ini harus dibuktikan disorot adalah mungkin kita pilah-pilah. Kalau menempuh jalur hukum, prosesnya Anda itu yang menolak kesepakatan bangsa ini, bro. Iya. Ini masalah prosesnya. Ini ngeri kalau kayak begini caranya. Main tuduh, expose di media, nggak mau menempuh jalur hukum. Sekarang gini, saya tanya, ketika kemudian saya diproses hukum, lalu kemudian orang yang kemudian bukan diproses hukum, pengaduan Anda, hal-hal yang Anda sampaikan, buktinya ada nggak? Saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini, ketika sedikit nggak bisa lihat proses hukum kan, aduh. Kalau seandainya seperti ini, lalu orang kemudian di masa pemilu ini bicara sedikit yang dianggap kemudian salah langsung proses hukum, saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan demokrasi Indonesia. Anda salah paham. Yang saya maksud, oleh karena itu ketika Anda ingin mengadu, ultimum remedium, Anda ingin mengumumkan, ya, lakukan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang sampai ada 5 loh di pemilu ini. Itu prosesnya begitu. Masa Anda umumkan dulu baru nanti jangan sedikit-sedikit masalah hukum. Come on. Come on. Mas Habib, sekarang kayaknya sepertinya Pak Ito harus berbicara dan juga menengahi karena Pak Ito juga menjadi saksi hidup bahkan juga berada dalam sistem pemerintahan institusi kepolisian bahwa masalah netralitas Polri khususnya dari dulu pasti memang sudah disorot. Apakah memang wajar dan sekarang itu konteksnya seperti apa sih menurut Pak Ito? Baik, Mbak Caca, terima kasih. Yang pertama, kekhawatiran anggota DPR itu merupakan sesuatu yang sangat wajar ya. Karena DPR merupakan representasi dari rakyat. Kemudian kalau masyarakat khawatir juga wajar ya. Karena kan masyarakat terbagi dengan beberapa pendukung dari masing-masing calon yang berbeda. Nah, isu masalah netralitas ini yang selalu mengemuka setiap tahun. Tapi kita harus memisahkan. Kalau bicara masalah terkait Polri, Polri itu adalah merupakan satu lembaga dan juga perorangan, yaitu anggotanya. Sebagai lembaga ini jelas sudah dijamin ya, dengan pernyataan Bapak Kapolri, kemudian diikuti dengan surat telegram ya, tentang netralitas anggota Polri ya, dan sanksi bagi anggota yang melanggar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib ya. Ada juga institusi Polri untuk ke dalam. Kenapa? Karena sebagai perorangan kan setiap anggota Polri ini mereka terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik. Jadi kalau mereka melanggar, kan sebagai manusia biasa bisa saja ada pengaruh psikologi, tapi mereka sudah harus siap dengan konsekuensi. Tadi disebutkan menarik ya, tadi Mas Aiman menyampaikan bahwa kalau ada pelanggaran di mana masyarakat sebagai wasit, sebagai saksi, sekarang ini zaman medsos ya, zaman
Kapolri jelas, kalau memang ada pelanggaran, tolong diikuti dengan dengan bukti-bukti ya, sehingga bisa diproses secara hukum. Karena kita harus ingat tujuan hukum harus ada kepastian, harus ada keadilan, harus ada kemanfaatan. Jadi saya kira ini yang mungkin perlu disampaikan bahwa DPR dan masyarakat ini harus menjadi wasit ya, menjadi saksi, dan ini saya kira lapis-lapis untuk instansi penegakan hukum tadi disebutkan oleh Pak Habib, termasuk ditambah dengan Polri sendiri secara internal. Mereka sudah menyiapkan di Propam dengan timnya. Saya kira demikian, Mbak Caca. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Kodari. Polri punya aturan main sendiri, Bang Kodari. Ada Bawaslu juga yang mengawasi, ada institusi juga lainnya, kode etik, undang-undang pemilu, undang-undang ASN. Tapi apakah ini bisa membungkam kekhawatiran mengenai netralitas ASN, TNI dan juga Polri? Karena aturan di atas kertas dengan praktik di lapangan seringkali bertolak belakang. Sesaat lagi. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Polri harus netral. Bang Kodari, sudah banyak lembaga yang mengatur juga, aturan juga, ada Bawaslu juga yang mengawasi. Kenapa harus dipertanyakan? Wajar tidak sih? Atau karena memang praktik di lapangan itu kadang tidak seindah aturan? Pertama ya ini kan kompetisi ya. Kalau bicara kompetisi itu kan biasanya jurus belah bambu namanya. Satu tangan itu ngangkat, satu kaki nginjak itu. Aktif ya? Jadi biasanya ngangkat kandidatnya sambil mendelegitimasi lawan politiknya. Dan salah satu cara untuk mendelegitimasi itu tentunya dengan menggunakan isu-isu ya macam-macam ya, salah satunya isu hukum. Nah soal benar atau tidaknya memang baliklah kepada 5 institusi yang tadi sudah disampaikan. Pak Habib kan mengatakan bahwa kalau memang ditemukan pelanggaran, ada buktinya ya diproses saja. Nah sejauh ini sih kalau pengalaman saya ya baik Pilpres maupun Pilkada, sebetulnya yang namanya keterlibatan institusi itu sangat-sangat jarang sebetulnya. Artinya ada cap institusi itu sangat-sangat jarang. Lebih banyak itu adalah aksi-aksi individu. Jadi misalnya ada individu yang sangat bersemangat untuk memperjuangkan partainya atau temannya, seperti misalnya yang sudah ketok palu kan di Majalengka ya, kita agak keluar dikit untuk memberikan contoh misalnya begitu. Di Majalengka itu kasusnya adalah bupati mempromosikan caleg-caleg yang dia menyebut nama DPR RI ini, DPRD provinsi ini, mungkin karena hubungan yang baik ya dengan anggota-anggota DPR tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena hubungan institusi di masa lalu. Jadi misalnya kalau ada aparat misalnya bergerak melebihi aturan yang sudah ada, ya kita bicarakan sekarang di setiap, mohon maaf, di setiap tim ses kan ada purnawirawannya. Ada purnawirawannya gitu loh. Setiap purnawirawan ini kan walau bagaimanapun sedikit banyak mungkin masih punya hubungan dengan mantan anak buahnya atau adik asuhnya gitu. Kalau yang kenal dengan teman polisi, teman tentara itu kan ada kakak asuh, adik asuh. Nah mungkin ada semacam hubungan semacam itu. Terus terang per hari ini sih kalau dari sekian kasus yang saya ketemu begitu ya, ada kasus misalnya Majalengka, kemudian Boyolali, ya kemudian Sorong misalnya, yang baru saya lihat ada jejak kelembagaannya itu baru yang disorong gitu loh, fakta integritas itu, karena naskahnya ada. Ini saya nggak tahu ya ini benar atau tidak. Kalau memang benar, berarti di situ kan ada cap institusinya. Betul. Di situ ada tulisan Kabinda, tanda tangan, dan kemudian ada PJ Bupati Sorong, tanda tangan juga gitu. Jadi kita kalau pada umumnya sekali lagi kita bicara mengenai individu-individu, tetapi kalau bicara kasus kelembagaan itu sebetulnya jarang. Oke. Saya baru ketemu sekali itu yang ada. Tuduhan tidak netral tidak hanya untuk Prabowo Gibran, tapi untuk Ganjar Mahfud, fakta integritas pemenangan Ganjar. Saya mau declare dulu ya, semuanya harus diawasi, bukan hanya satu pasangan. Karena basic saya jurnalis, jadi semua itu harus bicara soal nurani, kan begitu ya. Nah soal yang Sorong misalnya, saya mau jawab. Saya 22 tahun jadi wartawan dan mayoritas peliputan saya ada di lingkup kepolisian, ya, termasuk juga kejaksaan dan juga Mahkamah Agung misalnya, bidang hukum. Saya
menyangsikan apa yang kemudian saya lihat. Logikanya begini, masa sih BIN, lembaga intelijen, dia buat fakta integritas tertulis? Nggak masuk tuh di logika. Gitu. Meskipun ya ini harus dibuktikan ya, apakah itu asli atau tidak. Tapi di logika saya, ya selama 22 tahun menjadi wartawan nih, lembaga intelijen itu lembaga yang senyap, lembaga yang gelap. Ini buat fakta integritas tertulis dengan jelas. Kertas gitu lagi ya? Kertas. Ada tanda tangannya lagi Kak Binda. Pakai materai nggak? Nggak masuk di logika saya. Nah, tapi itu temuan KPK kan dalam proses hukum di KPK. Masih mau diselidiki oleh KPK apakah itu asli atau tidak. Jadi belum, maksudnya belum dijawab. Ya, bahwa secara logika gitu ya, belum bicara fakta hukum ya. Belum, kan Pak Firly kemarin sudah menyampaikan juga, kami akan mengecek itu kebenarannya, keasliannya, asli benar atau tidak. Kalau di logika saya, kok aneh, intelijen menulis tanda tangan fakta integritas gitu ya. Dan fakta integritas itu kan untuk sesuatu yang sifatnya etika dan lain sebagainya. Ini arahan. Ya ini fakta integritas yang tidak berintegritas. Ini kan dari judulnya nggak masuk, dari logika institusi juga nggak masuk. Ketika diserang untuk kubu Ganjar Mahfud ini justru meragukan ketika kejadian PJ Bupati Sorong. Ya makanya yang saya sampaikan, apa alat kita ya untuk mencari kejelasan, untuk mencari titik terangnya. Gimana coba? Bisa nggak selain proses hukum? Ya kan? Itulah yang kami lakukan. Sampai saat ini ya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi sebaliknya juga tidak ada yang bisa membuktikan itu tidak benar. Karena hukum kita nggak bisa pakai asumsi ya. Nggak masuk logika, nggak bisa begitu. De facto banyak sekali kejadian-kejadian dalam hukum yang tadinya dikira tidak masuk logika gitu kan ya. Dan berbagai macam variabel yang menentukan terjadi atau tidaknya sebuah perbuatan. Nah, karena itu nggak ada cara lain bagi kita. Itu ke proses hukum. Jadi kami ya akan melaporkan ya kan ke Bawaslu. Apakah benar ini? Lalu kita menunggu dari KPK. Kan ini kan disebut belum ada bantahan masalahnya ya. Kalau dibantah secara tegas oleh Pak Menko Polhukam yang saat ini juga cawapresnya ya Pak Pak Ganjar, bukan, tidak benar, tidak ada barang itulah ya fakta tidak berintegritas itu gitu kan ya. Atau oleh KPK, oh tidak, kami tidak menyita dokumen tersebut gitu kan ya. Sebetulnya bisa clear walaupun proses hukum sudah selesai, tapi dua lembaga ya, Pak Mahfudnya sebagai Menko Polhukam ya, yang official Menko Polhukam dan lalu KPK mengatakan bukan, itu bukan barang yang disita dari lokasi, agak 99% selesai ya kan ya. Tetapi sebelum ada ya, nanti kan di KPK kan jelas waktu pembacaan surat dakwaan ada disebut barang bukti ini dokumen ini dan sebagainya. Disitulah kita bisa melihat gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya sulit tidak sih untuk membuktikan aparat di Polri sendiri ini netral atau tidak? Bahkan juga ketika menindak. Selain itu juga penting dijawab bahwa kedua kubu menyerang soal netralitas, tapi kedua kubu menggunakan purnawirawan TNI Polri yang mana ini juga menjurus kepada tidak netralnya aparat nantinya. Sesaat lagi. Sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis. Polri harus netral. Sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, sulit tidak sih membuktikan aparat itu netral atau tidak? Dan juga ketika dua kubu ini menggunakan kekuatan purnawirawan TNI Polri, ini apakah mengarahkan bahwa ini juga bisa membuat dua institusi juga cenderung tidak netral nanti di lapangan ya, Pak Ito? Ya baik, Mbak Caca. Yang pertama kan tadi saya sampaikan bahwa Polri sebagai lembaga, bagi anggota yang masih berdinas itu mereka terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik, itu mutlak dan ada sanksinya berat ya. Kalau sudah purnawirawan itu lembaganya adalah PP Polri
itu pun secara normatif kita tidak boleh untuk memihak kepada satu pasangan ya. Tetapi anggota PP Polri ini kan sudah purnawirawan sebagai masyarakat biasa dan tentunya memiliki hak politik. Nah di sini memang yang dikhawatirkan Bang Kodari itu ya wajar saja ada kakak asuh, ada adik asuh. Tetapi setahu saya kita juga sebagai kakak asuh tidak ingin menjerumuskan adik-adik kita untuk melanggar ya. Itu saya bicara sebagai mantan anggota Polri ya. Tentunya kita juga sayang kepada adik-adik kita. Kalau memang ada indikasi, kita tahu bahwa di Bawaslu itu kan di Gakumdu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Kalau ada indikasi anggota Polri aktif melakukan pelanggaran atau terhadap netralitas, maka ini bisa ditindaklanjuti dengan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan secara internal ya, yaitu di Propam Polri. Ini sudah jelas dan Pak Kapolri tentunya juga sebagai pimpinan lembaga tidak ingin untuk mempertaruhkan ya nama baik Polri untuk tidak netral ya dalam pelaksanaan pemilu demokrasi ini, karena ini juga membawa citra Polri di mata masyarakat. Kalau untuk purnawirawannya saya kira wajar saja ya Mbak Caca ya, mungkin kalau ada yang mengajak, tapi tentunya untuk anggota yang masih aktif juga mereka juga pasti akan memiliki sikap sendiri dan tentunya mereka juga tidak ingin dirugikan untuk karirnya selama di kepolisian. Demikian Mbak Caca. Oke, Bang Kodari boleh ditambahkan, kenapa ada kekhawatiran ketika ada purnawirawan masuk ke dalam tim pemenangan, ini juga bisa mengarahkan bahwa indikasi nanti aparat, adik asuh, adik bawah liting bisa melakukan upaya-upaya untuk tidak netral. Iya, karena tadi orientasinya ingin memenangkan kandidatnya, ingin mendapatkan dukungan suara, maka kemudian semua struktur atau kaki yang dimiliki itu akan digunakan. Kalau dia latar belakangnya aktivis seperti Pak Bib misalnya, dia akan menggunakan teman-teman dia di jaringan itu. Kalau misalnya anggota Cipayung misalnya kayak HMI, ya jaringan HMI yang otomatis saya akan gunakan. Jadi sebetulnya itu lumrah ya? Sebetulnya sederhana saja, dan makin tinggi jabatan kan sebetulnya akhirnya kan anak buahnya makin banyak juga. Tetapi balik lagi sebetulnya itu kan adalah aksi-aksi individu begitu. Nah menurut saya dalam proses pemilu ini akhirnya memang kata kuncinya adalah bukti. Problemnya sekarang ini kan memang kita hidup di zaman medsos, di mana bukti itu tidak selalu verified. Makanya penting sekali dibawa ke lembaga-lembaga yang 5 tadi. Misalnya begini, ini terakhir nih ya, ini penting banget karena ini yang viral, sempat viral dan jadi berita. Kan ada rombongan baliho tuh malam-malam bergerak tuh di Jember. Itu saya dapat 2 video itu, gambar yang sama, narasinya beda. Narasi yang pertama mengatakan, nah ini yang bergerak nih polisi. Tapi ada juga yang mengatakan, ore ini Prabowo Gibran ini sudah mulai bergerak, ini kita segera akan menang, misalnya begitu. Nah yang nomor 2 ini yang kemudian dibantahkan oleh Bambang Haryadi, anggota Gerindra dari Dapil Jatim 4 ya kalau nggak salah, yang wilayahnya adalah Jember. Dia mengatakan itu baliho saya, bukan polisi yang pasang begitu. Nah itu kan problem di medsos, bagaimana barang yang sama ketika menyebar di medsos diberikan narasi bisa saling serang ya? Iya, bisa saling serang gitu loh. Jadi gambarnya A tapi narasinya B. Antara gambar dengan narasi itu sesuatu yang terpisah. Makanya penting sekali kalau ada temuan apapun juga dibawa ke mekanisme pengaduan yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Mas Habib, boleh ditanggapi mengenai tim dari Purnawirawan TNI Polri itu memang dihindari ya untuk kemudian mereka menggunakan pengaruh-pengaruhnya. Tapi ada tetap, seperti dikatakan oleh Bang Kodari, pengaruh-pengaruh ya kan, itu. Purnawirawan Polri itu kan orang yang punya hak memilih dan dipilih, ya kan? Beliau juga kebanyakan adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya, tentu hal yang amat wajar setiap pasangan calon ingin merekrut mereka. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah misalnya menggunakan hubungan baiknya untuk mengkondisikan institusinya tidak netral. Tapi secara logika juga menurut saya di Komisi 3 ini hampir nggak mungkin lah. Yang polisi aktif saja di zaman sekarang sulit sekali menurut saya ya logikanya untuk mengkondisikan institusi berpihak kemana-mana. Apalagi yang sudah nggak aktif. Orang tuh kalau sudah nggak aktif belum tentu kok mau didengar oleh adik asuhnya dan lain sebagainya. Nggak ada urusan komando lagi Pak. Udah pensiun Pak. Nggak bisa menentukan pangkat dan lain sebagainya. Nggak bisa berpengaruh gitu loh. Dia ya apa hubungannya lagi gitu loh. Oke, Mas Aiman boleh. Kita bicara hari ini, itu kan tidak terlepas di kejadian di mana putusan MK yang kemudian
menjadi bermasalah karena diputuskan oleh MK ada persoalan pelanggaran berat etik di sana. Kemudian ada beberapa kejadian yang kami alami di beberapa daerah terkait baliho misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kami. Ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Oleh karena itu, suara-suara harusnya dianggap sebagai bagian untuk mengingatkan, bukan justru malah berujung pada laporan. Jadi putusan MK dia belum baca berarti, gitu kan ya. Putusan MK itu cuma mengindikasikan pelanggaran peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak ada terbukti intervensi ya, tidak ada sama sekali loh di putusan MK. Coba dicari, nggak ada. Iya, tapi bahwa ada pelanggaran etik berat, bukan tidak terbantahkan. Itu peraturan MK kok. Intinya Dan nggak bisa nggak ada pelanggaran rasio legis ada masalah di putusan bagian, terutama kepala daerah. Semua, ya. Misalnya kayak PJ ini ya, Betul. kalau pakai logika struktural, ini kalau ditarik ke atas kan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi Prabowo Gibran. Betul. Tetapi kasus di Sorong dan kasus di PJ Cilacap misalnya, itu malah yang diminta untuk berpihak adalah kepada Ganjar dan Mahfud begitu. Jadi sebetulnya potensi pelanggaran ini oleh ASN, oleh kepala daerah dan yang lain-lain sebetulnya bisa terjadi pada semua calon lah. Seperti tadi diceritakan oleh Bang Aiman. Kekuasaan itu kan tersebar. Iya kan. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema. Kita kembali ke laptop ya. Kembali ke tema ya. Sekarang mungkin saya ke Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat tim pemenangan, masyarakat secara keseluruhan percaya bahwa Polri dan juga seluruh institusi itu netral di pemilu 2024. Cukupkah dengan fakta integritas atau masing-masing tim pemenangan ya awasi sendiri? Bagaimana Pak Ito? Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Habib betul ya, bahwa kalau kita yang sudah purnawirawan kan tidak terikat lagi dengan sumpah jabatan dan kode etik. Nah, sementara yang masih dinas mereka sangat terikat dan itu akan mempengaruhi masa depan mereka ya, karir mereka. Saya kira mungkin sangat sedikit meskipun kemungkinan itu ada saja ya. Kita tahu pengalaman tahun lalu ada yang Kapolwil yang dicopot ya, kemudian Kapolres dicopot. Kemudian kalau simple Mbak, saja kalau namanya bagaimana supaya kita menjaga netralitas ya, bagaimana peran masyarakat itu secara jeli menggunakan media yang ada. Ini sudah zaman medsos ya, digital. Kemudian juga melaporkan, harus berani lapor. Dan saya kira mungkin di sini tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk melapor. Demikian. Pak Ito terima kasih, Mas Habib terima kasih, Mas Aiman terima kasih, Bang Kodari terima kasih. Mungkin yang juga nanti mengawasi adalah balik lagi kepada masyarakat pemirsa. Kalau ada dugaan tidak netral kan ada media sosial, kita bisa laporkan. Yang penting kita awasi semua ya, kita laporkan, ditindaklanjuti, ada alurnya pemirsa yang nanti akan ada proses hukum yang kemudian terjadi. Nah, sesaat lagi nanti kita punya informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama rekan saya Gita Malika. Usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 2 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jatuh di daerah Kedungung, Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui 2 pesawat tempur milik TNI AU itu sedang melakukan formasi latihan rutin. Di mana kedua kondisi pesawat itu diketahui pada saat terbang dalam kondisi baik dan tidak ada masalah. Sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat, kedua pesawat mengalami hilang kontak dan dikabarkan terjatuh di lahan pertanian warga di Desa Kedungung, Kecamatan Puspo, Pasuruan. Petugas masih melakukan pencarian korban dan evakuasi bangkai pesawat. Pesawat tempur jenis Super Tucano dengan nomor TT3111 dan TT3103 merupakan pesawat tempur yang berfungsi untuk mendukung pengintaian dan penumpasan pemberontak. 250 meter lokasi Watu Gedek, timurnya Desa Kedungung. Tolong Bapak pemerintah, ini mobilnya TNI Angkatan Udara. Untuk mengetahui perkembangan terkini pemirsa, kita segera bergabung dengan rekan Goldi Gumilang yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Goldi, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Selamat malam Agita Malika dan juga pemirsa. Untuk update terkait 2 pesawat dari TNI Angkatan Udara yang jatuh di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, saat ini untuk 4 awak pesawat yang mengawaki 2 pesawat yang jatuh pada siang hari tadi ini berhasil dievakuasi untuk ke-4 jenazahnya dan saat ini dibawa ke rumah sakit berada di daerah Malang.
perlu diketahui bahwa kami mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadispen, Masma R. Agung Sasos Kojati mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menemukan 4 jenazah tersebut dan itu dikonfirmasi pada malam hari ini tadi yang terjatuh di Pasuruan pada siang tadi. Dan 2 lokasi pesawat jatuh dengan nomor ekor TT3103 dan juga TT311 ini berada di Kedung, Kecamatan Puspo, yang satunya berada di Gunung Kundi yang berada di Kecamatan Lumbang, dan kedua tempat ini berada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian keempat jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim petugas gabungan yang sejak dari siang hari tadi diterjunkan mulai dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan juga stakeholder lainnya telah berhasil mengevakuasi 4 jenazah, yaitu Mayor Penerbang Yuda Aseta dan juga Kolonel Penerbang Subhan yang terbang menggunakan pesawat dengan nomor ekor TT3103, kemudian Letkol Penerbang Sandra Gunawan dan juga Kolonel Widiono yang terbang dengan menggunakan pesawat dengan nomor ekor TT3111. Kemudian ia mengatakan bahwa proses evakuasi ini cukup sulit karena memang medan ataupun lokasi tempat terjatuhnya pesawat ini cukup menantang, karena kami juga sempat memantau ke lokasi, tepatnya di Kedung, Kecamatan Puspo. Ini juga akses menuju ke lokasi ini sangat tinggi karena memang berada di lereng pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Kemudian saat ini jenazah sudah berhasil dibawa ke Lanudal Abdurrahman Saleh. Untuk diketahui pemirsa bahwa 2 pesawat terjatuh ini saat dilakukan evakuasi dan untuk mengetahui penyebab dari terjatuhnya 2 pesawat yang tadi pagi itu melakukan latihan bersama 2 pesawat lainnya, ini nantinya pada esok hari akan dilakukan evakuasi terhadap bangkai pesawat yang terjatuh di 2 lokasi tersebut. Kemudian nantinya juga akan dilakukan pengecekan terhadap data recorder, karena di dalam data recorder itu selain juga ada suara rekaman dari pilot yang mengawaki kedua pesawat tersebut, juga ada rekaman suara, kecepatan, kemudian juga ada rekaman video pesawat untuk mengetahui apakah pesawat ini jatuh penyebabnya. Karena dari warga sekitar Kedung yang menyaksikan latihan tadi ada yang mengatakan bahwa pesawat ini ada benturan, namun dari pihak Kadispen Angkatan Udara dalam hari ini Marsma Agung ini belum bisa mengkonfirmasi apakah memang penyebab dari terjatuhnya 2 pesawat yang berada di Kabupaten Pasuruan. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa 2 pesawat tipe EMB 314 Super Tanko dari Skadron Udara 21 Lanudal Ahmad Saleh ini mengalami lost kontak pada siang hari tadi. Kemudian juga pada saat siang tadi memang dilakukan latihan yang berada di kawasan sekitar Langit Pasuruan ini. Kemudian pesawat ini sendiri untuk kronologinya ini take off dari Lanudal Abdurrahman Saleh sekitar pukul 10.51 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan lost kontak ini sekitar pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga setelah adanya video yang beredar di sosial media, warga-warga karena memang lokasi terjatuhnya, salah satunya di lokasi Kedung ini adalah lahan pertanian warga yang di sana juga ditanami beberapa komoditi seperti kentang, sehingga setelah video yang beredar ini juga tim evakuasi dimudahkan karena lokasi-lokasi ini sudah ditentukan dan sekarang 4 jenazah sudah berhasil dievakuasi, tinggal bangkai pesawatnya saja. Sementara itu informasi update dari terjatuhnya 2 pesawat di Pasuruan, Jawa Timur. Kembali ke studio. Kita tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya 4 orang korban dari jatuhnya pesawat TNI AU. Terima kasih Goldi Gumilang, informasi langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, Polda Sumut menjelaskan kronologi dari operasi tangkap tangan terhadap oknum komisioner Bawaslu oleh tim Siber Pungli Provinsi Sumut pada Selasa malam lalu. Oknum komisioner Bawaslu Medan yakni Azlan Syah Hasibuan dan juga 2 rekannya yang merupakan warga sipil ditangkap saat penyerahan uang tunai senilai puluhan juta rupiah di Hotel JW Marriott Medan. Dalam kasus ini diduga modus pemerasan bertujuan untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan yang menjadi anggota DPRD Kota Medan.
Beralih ke informasi lainnya, aksi tawuran antar pelajar SMK di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Tawuran ini diduga dipicu perselisihan di media sosial. Ya, inilah video tawuran pelajar SMK. Di mana yang terekam warga di Jalan Gatot Mangun Praja, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, Kota Cianjur, Jawa Barat. Pelajar dari masing-masing sekolah saling serang dengan menggunakan kayu dan bambu. Aksi tawuran pelajar ini tidak berlangsung lama setelah dibubarkan warga sekitar. Usai viral di media sosial, pihak kepolisian dari Polsek Cianjur Kota bergerak cepat di mana 16 siswa berhasil diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan. Tawuran diduga dipicu perselisihan di media sosial. Sementara itu pemirsa, orang tua dari para siswa kemudian dipanggil pihak kepolisian usai menjalani pembinaan dan para pelajar ini pun kemudian bersimpuh di kaki orang tua mereka. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam kamar kosan, tepatnya di Desa Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan olah TKP pun mengamankan beberapa barang bukti serta juga adanya selembar surat wasiat. Sepasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam sebuah kamar indekos, tepatnya di Jalan Muhtahir, Lorong 7, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Kejadian ini pun sontak membuat geger penghuni kos lainnya serta warga di lokasi. Penemuan 2 jenazah ini diketahui pertama kali oleh penghuni kos lainnya yang mencium bau tidak sedap di sekitar kamar korban. Curiga terjadi sesuatu, kemudian tetangga dari penghuni kamar kos ini pun berinisiatif menghubungi polisi. Ya, sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan mengulas sejumlah isu penting lainnya, termasuk diantaranya adalah isu yang masih terjadi di Gaza, Palestina, di mana bombardir dari militer Israel masih terus menyasar di Gaza, Palestina. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian serangan brutal militer Israel terus menelan korban jiwa. Sementara warga Palestina terus melakukan penyisiran di antara reruntuhan, berharap menemukan jenazah keluarga dan juga kerabat mereka. Warga Gaza Palestina mengais reruntuhan demi reruntuhan berharap bisa menemukan jasad anak-anak, orang tua juga kerabat mereka yang terbunuh akibat serangan keji rudal Israel. Proses pencarian korban menjadi melelahkan dan sulit dilakukan karena tidak adanya peralatan, tenaga kerja, juga bahan bakar di Gaza. Terlebih di wilayah Gaza Utara, termasuk kota Gaza yang sebagian besar wilayahnya telah dikuasai Israel. Fokus utama evakuasi adalah korban yang masih hidup. Setelah itu, jenazah para syuhada yang tertimbun reruntuhan. Departemen Pertahanan Sipil Palestina, tim pencarian dan penyelamatan utama di Gaza, telah kehilangan puluhan pekerja dan lebih dari 100 pekerja mereka terluka akibat serangan Israel. Lebih dari separuh kendaraan mereka juga tidak beroperasi karena kehabisan bahan bakar atau rusak akibat serangan. Rentetan serangan masih berlanjut di Gaza, membuat tidak ada lagi tempat yang aman di wilayah tersebut. Kepulan-kepulan asap sisa serangan membumbung di langit Gaza, termasuk di antaranya di Beit Hanoun dan juga di kota Gaza.
Kantor Humas Kemanusiaan PBB melaporkan serangan Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak hampir 11.300 orang, di mana sebagian besar diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, sekitar 2.700 orang lainnya, termasuk 1.500 anak-anak dilaporkan masih hilang dan masih terjebak di bawah reruntuhan. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Pemirsa, setelah Presiden Jokowi menyebut terlalu banyak drama politik menjelang Pilpres, giliran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menyebut akhir-akhir ini banyak drama politik. Benarkah pernyataan ini sindiran untuk kubu pesaing? Ganjar Pranowo seakan membalas sindiran Presiden Joko Widodo bila akhir-akhir ini rakyat banyak disuguhi drama politik yang menguras perasaan. Menurut calon Presiden PDI Perjuangan ini, drakor-drakor politik seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Pernyataan Ganjar di panggung KPU dinilai menjadi sentilan bagi keluarga Jokowi, menyusul status Gibran Raka Buming Raka yang resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ganjar disebut-sebut belum plong dengan pilihan sikap politik keluarga Jokowi yang sebelumnya terlihat berada dalam genggaman. Kendati tiada yang salah, Ganjar bicara dan berpendapat tentang kondisi demokrasi saat ini, tapi tentang majunya Gibran, biar rakyat yang menentukan di hari pencoblosan. Ya itu silakan, itu haknya Mas Ganjar. Kalau beliau masih terjebak dengan ya kalau saya tangkap sepertinya masih ada rasa yang belum plong tadi. Tadi kan kalau saya lihat antara Pak Prabowo, Mas Gibran dengan Mas Anies dan Mas Caimin itu kan kelihatan lepas, kita cenderung lebih menikmati ini sebagai sebuah pesta demokrasi. Nah, saya nggak tahu kalau Mas Ganjar mungkin mengangkat isu KKN, ya itu hak politiknya seorang Ganjar Pranowo, saya pikir itu aja. Ini era demokrasi. Mas Gibran itu bukan calon wakil presiden yang ditunjuk. Itu ya, ingat. Mas Gibran itu calon wakil presiden yang nanti kita serahkan kepada rakyat. Jadi nggak ada itu yang namanya nepotisme, yang namanya dinasti. Kalau memang rakyat setuju, ya dia akan pilih. Kalau memang rakyat tidak setuju, dia tidak akan pilih. Jadi kita tidak boleh mengamputasi hak konstitusi rakyat. Ingat itu. Jadi hak konstitusi rakyat tidak boleh dikebiri hanya dengan hak elit. Ini dua hal berbeda loh. Apa yang terjadi sekarang adalah suara elit. Kita tidak boleh membawa itu pada domain rakyat. Biarkan rakyat untuk memilih. Putra bungsu Jokowi yang kini menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, tak mau banyak menanggapi semua tudingan miring terhadap keluarganya usai Gibran maju menjadi cawapres.
Kaisang menyatakan pesta demokrasi harusnya disambut dengan kegembiraan. Semoga pemilu di 2024 ini bisa damai, lancar, nggak ada masalah yang berarti, nggak memecah belah masyarakat. Itu aja. Tapi Mas, Megawati sempat nyebut ini kalau sekarang ada bau-bau kecurangan. Kalau menurut Mas Kaisang sendiri seperti apa nih Mas? Ya, balik lagi nggak tahu, mungkin kecurangan yang dimaksud itu seperti apa. Mungkin bisa tanya ke Ibu Megawati aja. Kalau dari pemilu sekarang Mas, ada yang harus diubah nggak sih Mas? Saya lebih ke ini aja sih, biar lebih namanya pesta demokrasi, harusnya kita senang-senang aja. Tim pemenangan Ganjar Mahfud setuju bila aspek drama tak ditonjolkan dalam berpolitik, biarlah gagasan yang beradu dan rakyat menilai siapa yang terbaik. Kami ini tidak punya beban apa-apa. Mohon maaf, kita berproses dengan baik lah. Entah banyak dramanya gitu. Yang sebelah banyak dramanya ya Pak TGB? Nggak ada. Pokoknya nggak ada drama, bagus semua lah ya. Benar. Yang penting kita adu gagasan, bukan adu perasaan. Karena yang kita pikirkan adalah nasib bangsa dan negara ini, rakyat Indonesia. Bukan sakit hati atau perasaan 1-2 orang gitu. Perbedaan pandangan wajar lah. Ayo kita adu gagasan, adu program, adu ide, mana yang terbaik buat rakyat, biarkan rakyat yang memilihnya. Tadi Pak Ganjar misalnya dibilang nyinyir, enggak lah. Kami melihat semua tokoh-tokoh di depan ini menyampaikan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, harapan-harapan. Untuk sebagai pengingat kepada kita semua, ayo kita jaga kontestasi ini agar bisa berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Biarkan yang menang menjadi pemenang. Ini adalah suara rakyat. Janganlah berupaya terus mengganggu ya untuk hal-hal yang nggak perlu lagi. Stoplah drakornya, stoplah sinetronnya. Kita fokus. Siapa punya gagasan terbaik, siapa punya program terbaik, mana yang terbaik buat rakyat, bangsa, dan negara ini, itulah yang kita pilih. Insya Allah ya. Kita komitmen ya, kita komitmen, kita bersama. Kepada teman-teman pers, mohon menjadi watchdog yang konsisten. Iya. Suarakan kebenaran, suarakan fakta. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di peringatan puncak hari ulang tahun Partai Golkar menyindir suasana menjelang Pilpres banyak drakornya atau sinetronnya. Pernyataan Jokowi ini pun memantik spekulasi politik yang dinilai dialamatkan untuk kubu Ganjar Mahfud. Tim TV One mengabarkan. Mestinya kan pertarungan gagasan. Ya, kami kabarkan, Anda putuskan. Dan informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Caca Anissa. Iya, betul sekali Agita, tapi sebelum kita menutup Apa Kabar Indonesia Malam, kami perlu mengingatkan untuk Anda bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan dua sisi dengan tema yang akan diangkat malam hari ini bersama Dwi Anggia adalah Jalan Berliku Pilpres 2024, saatnya netralitas diuji. Saya Caca Anissa. Dan saya Agita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga Mori Grow.